emang ada apa gitu, kok bisa kekerasan seksual pada anak-anak ini sangat banyak terjadi sehingga banyak kontroversi di dalamnya ya. Nah, ini kekerasan seksual pada anak apabila menggunakan objek anak mendapatkan keinginan seksual dan mengarahkan tindak seksual terhadap anak. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan ya. Kenapa kok anak yang menjadi objek utama para pelaku melakukan kekerasan ini gitu kan? Dikarenakan kan anak-anak itu tidak semua banyak juga yang tahu gitu kan edukasi seksual seperti apa, maka rentan mendapatkan kekerasan seksual karena mereka belum tahu apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka lakukan saat mendapatkan kekerasan tersebut. Maka itu dilakukan banyaknya perbuatan orang dewasa itu menjadi suatu ancaman gitu kan bagi anak-anak yang seharusnya saat usia anak-anak itu tidak mendapatkan kekerasan tersebut gitu, yang nantinya akan berdampak panjang juga bagi anak-anak tersebut. Perkembangannya akan terhambat dan bahkan cara mencegah kekerasan seksual pada anak. Oke, mungkin di sini juga ada ayah atau ibu atau guru-guru yang sudah hadir. Mungkin ini juga bisa menjadi bahan juga gitu ya untuk diterapkan di rumah maupun di sekolah. Nah, yang pertama itu ada memberikan kasih sayang dan rasa aman serta rasa nyaman di dalam rumah atau sekolah gitu. Jadi kalau teman-teman kalau adik-adik ini memiliki rasa kasih sayang yang cukup, rasa aman yang baik dan rasa nyaman serta aman yang luar biasa baik gitu di dalam rumah, pasti teman-teman akan merasa, oh aku di rumah udah dikasih tahu nih sama ibu sama ayah gitu. Terus juga karena memberikan kasih sayang, rasa aman serta nyamannya ini itu menciptakan atau menimbulkan komunikasi yang baik terhadap orang tua dan anak. Nah, jarang kan sekarang anak dan orang tua ini kayak sahabat gitu. Jadi orang tua bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai sahabat yang bisa mendengarkan, oh aku hari ini lagi kayak gini loh Bun di sekolah, aku hari ini dapat nilai bagus di sekolah gitu karena aku bisa jawab 9 dari 10 soal. Wah, itu kan pencapaian yang hebat ya. Nah, dan orang tua itu wajib memberikan apresiasi kepada anak terhadap pencapaian yang dicapai gitu. Nah, mungkin selanjutnya memberikan edukasi tentang kekerasan atau pelecehan seksual. Jadi yang berkembang di masyarakat sekarang ya teman-teman, adik-adik, guru dan wali murid dan orang tua dari murid, ada juga teman-teman umum yang masuk, ternyata edukasi tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini harus ditanamkan atau harus diberitahukan sejak dini kepada anak. Jadi anak mengerti bagaimana cara menanganinya ketika hendak dia mendapatkan perilaku seperti itu. Jadi anak sudah tidak bingung lagi kalau ini adalah kekerasan seksual, kalau ini adalah pelecehan seksual, dan kita harus berkembang ya tentunya karena dunia digital semakin parah gitu. Dunia digital berkembang sangat cepat dan pesat. Jadi peran dari orang tua serta guru itu sangat penting sekali untuk perkembangan tumbuh kembang si anak, apalagi masa-masa SD itu masa-masa pengen tahu banyak gitu ya. Udah ada HP gitu, jadi bisa cari tahu banyak, dan tentunya penggunaan gadget juga harus diatur oleh orang tua
sendiri yang terutama bertemu langsung sama adik-adik di rumah. Tuh. Yang keempat, menjadi support system terbaik dalam proses tumbuh kembang anak. Jadi apabila anak tersebut memiliki atau berlebih diberikan kasih sayang, diberikan rasa aman, rasa nyaman, cinta dari orang tua atau dari orang-orang terdekat, maka anak tersebut akan bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Kita bisa bedain ya, pastinya Bu Guru pernah melihat gitu karakter dari anak di sekolah pasti berbeda-beda ya, benar ya Bu Guru ya? Oke. Nah, karena karakter anak ini berbeda-beda ya Bu Guru ya. Ibu maaf nggak ada suaranya. Iya, betul. Betul. Itu salah satu perbedaan nilai dan karakter yang ditanamkan oleh orang tua juga ternyata keluarga itu berperan penting untuk pembentukan karakter anak di masa depan. Jadi bila anak sedari kecil sudah diajarkan tentang kekerasan gitu ya, diberitahu dengan kekerasan, itu anak akan cenderung mengikuti orang tuanya karena anak adalah peniru yang baik. Anak adalah peniru yang baik untuk bagaimana dia melakukan hal di masa depan. Namun itu bisa dicegah atau bisa Melita, kamu kenapa acung tangan mau nanya? Enggak Kak, kepencet Kak. Oh, Kak pencet. Oke, nggak apa-apa. Aku lanjutin ya. Nah, karena tadi karakter anak beda-beda, jadi beda anak, beda penanganan juga. Nah, mungkin aku lanjut lagi. Bagaimana cara menanggulangi kekerasan seksual pada anak? Jadi kalau yang tadi itu belum terjadi ya. Nah, kalau ini tuh udah terjadi, gimana sih caranya? Gitu. Oke. Jika sudah terjadi kekerasan atau pelecehan seksual pada anak, hal yang wajib kita berikan sebagai orang tua atau masyarakat atau guru atau orang-orang yang di sekitar itu harus memberikan dukungan penuh terhadap anak. Karena apa? Karena pasti anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual memiliki penurunan emosi ya, atau emosinya tuh jadi nggak stabil karena dia itu ada tekanan gitu kan, yang tadi ciri-ciri kekerasan seksual, dia mendapat tekanan, dia mendapatkan ancaman, hal yang sebelumnya dia belum pernah dapetin dan dia dapetin sebelum, atau kita tidak akan pernah tahu ya kapan kekerasan seksual itu akan datang kepada kita, atau kita dari anak-anak atau sudah dewasa, kita nggak tahu. Dan semoga jangan sampai terjadi gitu kepada anak-anak dan cucu kita nanti. pendorong masyarakat sampai pada akhirnya timbullah satu kemajuan baru gitu.
Terlebih lagi ya harus didorong sama kita sebagai generasi muda, kita sebagai yang memiliki api semangat muda harus mampu menjadi pelopor itu di lingkungan kita. Terlebih lagi ya persoalan-persoalan sosial, dinamika sosial ataupun perjalanan antar kehidupan sosial maupun ekonomi maupun politik, saya pikir memang Karang Taruna ini memang harus up to date gitu. Sedemikian banyaknya harus update sedemikian waktunya, mau permasalahan lingkup yang paling luas mungkin nasionalnya juga, terus juga ke bawahnya mungkin ke tingkatan daerah, provinsi, sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat RW. Permasalahan itu ya harus kita pahami itu sebagai seorang pemuda dan juga sebagai organisatoris Karang Taruna itu sendiri.